Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azna Alia. Nah, hari ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 atau bisa disebut juga moderator akan mengajak kalian untuk mendengar atau menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Nah, kami hari ini akan membawakan materi tentang mengklasifikasikan media BK. Jadi, sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Nah, inilah anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri. Saya Atala Rania Insra. Saya Maulida Fadila. Saya Nisa Gebrina. Saya Karisma Mutiara. Saya Macita Ulfa. Saya Randeva. Dan saya Amirullah. Nah, karena kalian sudah mengenal anggota-anggota dari kelompok kami, maka dari itu sekarang kita langsung saja menyaksikan presentasinya. Saya Anissa Gebrina akan menjelaskan pengertian dari media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Jadi, grafis biasanya itu digunakan untuk menarik perhatian, kemudian memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta. Nah, sehingga dapat menarik siswa dan ingat siswa. Adapun yang termasuk ke dalam media grafis itu antara lain yang pertama itu ada sketsa, kedua ada diagram, ketiga ada bagan, keempat grafik, kelima poster, keenam papan flanel, kemudian 9 papan buletin. Jadi saya akan menjelaskan maksud-maksud dari media grafis tersebut. Yang pertama sketsa. Sketsa yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Kedua, ada diagram. Diagram yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Yang ketiga, bagan atau chart, yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, simbol yang merupakan ringkasan suatu proses perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Kemudian ada grafik. Grafik yaitu penyajian data berangka melalui perpaduan antara angka, garis, dan simbol. Kemudian ada poster. Poster yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik. Nah, yang dimaksud dengan menarik yaitu untuk menarik perhatian orang yang lewat. Nah, kemudian ada papan flanel, yaitu media berupa papan yang dilapisi kain flanel berisi pesan berupa kata-kata agar mudah ditempel dan dilepas. Kemudian yang terakhir ada papan buletin. Papan buletin yaitu media berupa papan yang biasa berisi gambar atau kata, biasa langsung ditempel menggunakan alat perekat. Jadi di dalam media grafis ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu ada 3. Yang pertama itu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Seperti yang dikatakan biasanya itu nilai estetika. Yang terakhir itu ada kelebihannya itu yaitu pembuatannya mudah dan harganya murah. Nah, kelemahan dari media grafis ini ada 2. Yang pertama itu membutuhkan keterampilan khusus dan pembuatannya. Terus terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya untuk berupa unsur visual. Oke, baik teman-teman, saya Amirullah ingin menjelaskan tentang bahan cetak. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan ataupun printing. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Nah, jenis-jenis media ini diantaranya adalah yang pertama ada buku teks, yaitu buku yang membahas cara memecahkan masalah atau cara mengembangkan diri. Dalam bimbingan dan konseling, buku teks biasanya berupa bibliokonseling. Nah, yang kedua ada modul, yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna memperlancar pelaksanaan layanan informasi dan bimbingan klasikal. Dalam bimbingan dan konseling, modul seperti ini sering digunakan dalam modul bimbingan karir, modul bimbingan belajar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kelebihan media bahan cetak. Yang pertama dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, dapat mempercepat pemecahan masalah. Yang ketiga, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing.
Dan selanjutnya, dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah dibawa. Dan selanjutnya, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang terakhir, ada perbaikan ataupun revisi mudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada kelemahan media bahan cetak. Yang pertama, ada proses pembuatannya membutuhkan proses yang cukup lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Yang terakhir, ada apabila jilid kertasnya jelek, maka bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Sekian dari saya. Saya Deviana Putri ingin melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto. Media gambar ini dapat digunakan untuk berbagai macam layanan bimbingan dan konseling. Misalnya, untuk menjelaskan tentang macam-macam pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa, menjelaskan prestasi yang diraih oleh siswa, menjelaskan tentang kegiatan pengembangan diri siswa, MOS, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Ada beberapa kelebihan media gambar diam. Yang pertama, dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret. Yang kedua, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Dan yang terakhir, pembuatannya mudah dan harganya juga lebih murah. Ada juga beberapa kelemahan media gambar diam. Yang pertama, biasanya ukuran terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Dan yang kedua, perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan persepsi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Atala Rani Insra ingin menjelaskan mengenai kelompok media proyeksi diam. Nah, jadi media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Adapun jenis media ini diantaranya yaitu yang pertama ada media OHP dan OHT. Jadi OHT adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP. Jadi ada 3 jenis bahan yang dapat digunakan sebagai OHT, yaitu yang pertama ada plastik transparan, yaitu jenis transparan yang dapat ditulisi atau digambari secara langsung dengan menggunakan spidol. Dan yang kedua ada PPC transparan film, yaitu jenis transparan yang dapat diberi tulisan atau gambar dengan menggunakan mesin fotokopi. Dan yang ketiga ada infrared transparan film, yaitu jenis transparan yang dapat diberikan tulisan atau gambar dengan menggunakan mesin thermoflex. Selanjutnya yang kedua ada media opaque projector, yaitu merupakan media yang digunakan untuk memproyeksikan bahan-bahan yang tak tembus pandang seperti buku foto. Selain gambar yang berdimensi 2, juga bisa memproyeksikan gambar berdimensi 3. Selain itu, media opaque projector juga dapat memproyeksikan film bingkai atau slide tetapi tidak dilengkapi dengan suara. Selanjutnya yang ketiga ada media slide. Merupakan media visual yang dapat diproyeksikan dengan alat yang dikenal dengan proyektor slide. Biasanya film bingkai atau slide terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai, karton atau plastik. Selanjutnya yang keempat ada media film strip. Jadi media film strip ini merupakan media visual yang diproyeksikan seperti film slide, hanya saja terdiri dari atas beberapa file film yang merupakan satu kesatuan, ujung yang satu dan lain berkaitan. Biasanya frame dalam film strip terdiri dari 50 buah dan ada juga yang 75 buah dengan panjang 100 sampai dengan 130 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Karisma Mutiara akan menjelaskan tentang kelompok media audio. Media audio juga bisa disebut dengan media suara, yang artinya media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media audio juga berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun nonverbal. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect.
Media audio diartikan sebagai media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengarkan, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Jenis media audio ini ada dua diantaranya. Yang pertama itu ada radio. Radio merupakan media yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita terkini dan juga bisa hanya sekedar request lagu atau ingin menyapa keluarga jauh dengan cara menghubungi penyiar radio yang tersedia. Nah, kelemahan radio ini ada beberapa. Yang pertama itu ada personal, terus ada cepat, jangkauan luas, imajinatif, dapat merangsang imajinasi, sederhana, mudah dibawa-bawa dan harganya murah, siaran langsung, siswa dapat memusatkan perhatian pada bunyi, dapat menyajikan laporan seketika. Sedangkan kelemahannya itu adalah hanya selintas, hanya mengandalkan suara, cenderung sifat komunikasinya satu arah, siarannya disentralisasikan sehingga guru tak dapat mengontrol. Dan yang terakhir, integrasi siaran radio yang bersifat mendidik jarang ditemukan. Nah, yang kedua itu ada alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder, yang artinya media yang menyajikan pesannya melalui proses perekam kaset audio. Dalam bimbingan konseling, media ini biasanya berupa kaset relaksasi dan meditasi. Bisa juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan strategi diri sebagai model. Media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Media audio mempunyai sifat yang khas, yaitu hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran, terus ada personal, ada cenderung satu arah, dan mampu mengunggah imajinasi. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya Maulida Fadila. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya mengenai kelompok film atau motion pictures. Film disebut juga gambar hidup, yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur secara tepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film merupakan media yang menyajikan pesan audio, visual, dan gerak. Oleh karena itu, film memberikan kesan yang impresif bagi pemirsanya. Ada beberapa jenis film, di antaranya film bisu, film suara, dan film gelang yang ujungnya saling bersambungan dan proyeksinya tak memerlukan penggelapan ruangan. Ada kelebihan dan kekurangan dari media film. Kelebihannya yaitu memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan, dan memberikan kesan yang mendalam, yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Selanjutnya ada kekurangan media film. Ada harga produk yang cukup mahal, pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga, dan kekurangannya yang terakhir memerlukan operator khusus untuk mengoperasikannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Saya Amirullah ingin menjelaskan tentang multimedia. Nah, multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Contohnya, suatu modul belajar yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio, dan bahan audiovisual. Nah, kelebihan multimedia yang pertama adalah siswa yang memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. Yang kedua, dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. Nah, selanjutnya ada kelemahan multimedia. Yang pertama, biayanya cukup mahal. Yang kedua, memerlukan perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Saya Majita Ulfa. Saya akan menjelaskan tentang media objek.
Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisik sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya. Media objek ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Media objek sebenarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu media objek alami dan media objek buatan. Media objek alami dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu objek alami yang hidup dan objek alami yang tidak hidup. Media kelompok kedua terdiri atas benda-benda tiru yang dibuat untuk mengganti benda-benda yang sebenarnya. Objek-objek pengganti tersebut disebut merupakan replika, model, dan benda tiruan lainnya. Saya Randeva. Di sini saya akan menjelaskan tentang media interaktif. Media interaktif ialah media yang mengharuskan siswa untuk berinteraksi dengan media secara langsung dan aktif. Dalam media interaktif itu ada 3 macam jenis interaksi. Nah, interaksi yang pertama itu siswa berinteraksi dengan sebuah program. Misalnya itu menjawab soal dari bahan belajar berprogram. Contohnya, siswa diminta untuk mengisi isian angket atau inventory pada program aplikasi tertentu dengan menggunakan komputer. Nah, melalui interaksi ini, pada akhirnya siswa akan mampu memahami diri dan memecahkan masalahnya. Nah, misalnya itu program pemahaman minat, program pengembangan diri, program konseling, interaktif, dan sebagainya. Interaksi yang kedua ialah siswa berinteraksi dengan mesin, misalnya itu simulator, komputer, dan laboratorium bahasa. Nah, interaksi yang ketiga ialah interaksi siswa secara teratur tetapi tidak terprogram. Misalnya itu permainan pendidikan, simulasi, dan sejenisnya. Saya, Azna Alaya, akan membacakan kesimpulan dari presentasi materi kami hari ini. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bimbingan, dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri, mengambil keputusan, serta memecah masalah yang dihadapi. Penggunaan media dalam layanan bimbingan dan konseling membantu efektivitas penyampaian layanan. Penggunaan media dalam layanan bimbingan dan konseling adalah memperjelas penyajian pesan atau informasi agar tidak verbalisis, mengatasi keterbatasan ruang, mengubah perilaku dari yang tidak diinginkan menjadi sesuatu yang diinginkan, dan menyamakan persepsi antara pembimbing dan individu yang dibimbing. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.